Halo, para mahasiswa-mahasiswi PGSD yang hebat. Salam sehat, jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Manusia dan Lingkungan. Pada saat ini, kita akan belajar tentang sistem tubuh manusia yang meliputi 3 pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan ke-11, kita belajar tentang sistem gerak dan sistem pencernaan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi online. Selanjutnya pada pertemuan 12 kita belajar sistem indera, sistem pernapasan, dan sistem ekspresi dengan tugas membuat rancangan praktikum, uji kepekaan panca indera, dan praktikum mandiri. Pada pertemuan ke-13 nanti ada sistem transportasi, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Ada tugas pembuatan peta konsep secara online dan menggambar sistem organ tubuh manusia. Baiklah, jadi pada pertemuan tersebut kita akan belajar tentang 3 sistem dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem pergerak, sistem gerak, dalam move system di dalam tubuh manusia. Nah, sistem gerak itu adalah konsep translasi pada tubuh manusia, merupakan sistem gerak tubuh manusia diatur oleh dinamakan sistem koordinasi antara tulang dan otot. Tulang itu merupakan sistem gerak pasif, sedangkan otot itu merupakan sistem gerak aktif. Sehingga jika ada tulang dan otot itu ada pergerakan. Kita lihat bahwa tulang itu terdiri atas jaringan di dalam tubuh manusia. Jadi dalam tubuh manusia itu ada beberapa fungsi dari tulang, yaitu sebagai penyangga tubuh, sebagai tempat untuk memproduksi sel darah, dan juga untuk memproduksi kalsium dan fosfor, salah satu fungsi tulangnya. Kita lihat bahwa tubuh manusia terdiri dari 3 bagian organ. Ada itu organ kepala, kemudian badan, dan sistem anggota gerak depan dan anggota gerak belakang. Kita lihat bahwa di tulang kepala, di sana ada berbagai bentuk tulang, yaitu ini ada bagian tulang dahi, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, dan sebagainya ya. Bisa Anda perlihatkan sendiri, bisa Anda lihat sendiri. Kemudian di sana berdasarkan bentuk tulangnya, bahwa tulang itu dibagi menjadi tulang kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan itu tersusun dari kondrosit dan matrik. Matrik kartilago itu terdiri dari kondrin, kolagen, dan kalsium. Ini lihat jaringan tulang rawan, itu letaknya di ujung tulang rusuk, kemudian di telinga, di hidung, macamnya ada hialin, elastis, dan fibroblast. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa hialin kartilago bentuknya transparan. Ini banyak terdapat di tubuh manusia. Kita lihat bahwa fibrus kartilago itu merupakan kolagen yang sifatnya berbentuk fiber. Ini terdapat di lutut. Nah, ini elastis kartilago ini juga di dalam rongga hidung, tenggorokan, dan epiglotis. Ini adalah tulang rawan. Nah, kita lihat bahwa tulang keras itu
terbentuk dari osteosit dan banyak mengeluarkan matriks. Perbedaannya bahwa di dalam tulang keras ini adalah sejumlah sedikit kolagen dan terdiri dari kalsium dan fosfor. Kemudian berdasarkan privat penyusunnya itu ada namanya tulang keras dan tulang spong bone, tulang berongga, tulang padat, compact bone, dan tulang berongga. Ini dengan fungsi dan materi yang berbeda. Nah, kita lihat ini adalah bagian dari tulang panjang, ini spong bone, dan ini compact bone, itu paling yang compact, satunya lagi yang tadi berongga. Tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pendek, ada tulang pipih, ya, tulang pendek, ya, ada tulang pendek, tulang pipih, dan tulang panjang. Yang tulang pendek itu terdiri dari tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan. Ini kemudian tulang yang flat bone. Ini terdiri dari untuk mengkaitkan otot. Ini fungsinya untuk membentuk sel darah merah. Ini ada di kapsula, sternum, dan skull bone. Ya, ini bentuk-bentuk tulang pipih, tulang panjang, tulang pendek. Nah, ini tulang panjang terletak di tulang lengan atas, radius ulna, tulang kering, dan tulang betis. Struktur tulang itu terdiri dari tulang diliputi oleh membran periosteum yang terdiri dari osteoblast, jaringan tulang, dan blood vessel. Ini adalah gambar jaringan tulang. Di sini ada sistem Harvard, lamela, kemudian ini saraf tulang, ya, yang sangat kompleks ternyata di dalam tulang. Nah, ini kalau ada osteon atau pembentuk tulang dan ada lakuna. Nah, ini kalau yang namanya osteoporosis itu bentuknya lebih berongga. Osifikasi merupakan proses penulangan. Di sini adalah terbentuk dari sejak bayi, ya, penulangan itu terdiri dari sejak bayi, dimulai dari sel-sel pembentukan tulang, kemudian terjadi proses osifikasi, ya, secara ringkas, ya. Kemudian pada saat kita bayi lahir, osifikasi tidak berhenti, tetapi masih membentuk, terutama kalau bayi itu terjadi pada bagian kepala, ini belum terbentuk, belum merapat karena ini masih selalu berlangsung dalam proses penulangannya. Ini adalah pertumbuhan tulang, dimulai dengan pada cakra epifise tulang. Ini cakra epifise, ini pada sini, bagian ini yang selalu mengalami pembelahan. Nah, ini persendian. Kita lihat bahwa setelah tulang, di dalam tulang itu kita mengenal adalah persendian. Hubungan antar tulang terdiri dari sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku amfiartrosis, dan sendi gerak diartrosis. Sinartrosis itu dibagi menjadi sinkondrosis dan sinfibrosis. Kemudian sinartrosis itu misalnya terjadi pada kartilago, pada contohnya pada bagian-bagian tulang backbone, tulang belakang, sedikit pergerakan, sedangkan sinfibrosis itu pada tulang tengkorak. Ini ya, sinkondrosis dan sinfibrosis.
ampiartrosis itu gerakannya terbatas, contohnya pada tulang rusuk, tulang panggul. Ini pada tulang rusuk, pada tulang panggul, itu pergerakannya terbatas. Sedangkan yang ketiga adalah diartrosis, itu dengan gerakannya lebih bebas, contohnya pada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Ini pada sendi peluru, itu seperti berbentuk bonggol dan gerakannya segala arah pada paha, kemudian pada lengan atas dengan bahu. Ini sendi peluru. Ini sendi engsel, gerakan ke satu arah seperti engsel pintu. Ini pada sikut ya, sendi engsel. Kemudian sendi putar, bisa gerakan berputar. Itu pada lengan, pada ini tulang kering dan tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Bisa berrotasi atau bisa juga pada tulang leher. Nah, ini sendi pelana pada pergerakan tangan memungkinkan gerak bebas. Ini pada sendi pelana, pada jempol ya. Kemudian kita belajar tentang kelainan penyakit pada sistem gerak, seperti fraktur atau patah tulang, seperti rakitis atau radang sendi. Nah, ini adalah gambar-gambar fraktur, patah tulang, bisa patah di dalam atau patah di luar. Kemudian ada radang sendi, ada rheumatic arthritis. Kemudian retak tulang itu juga bisa termasuk kelainan tulang, atau nekrosis juga karena kerusakan pada sel-sel tulang. Lordosis itu karena kelainan pada bengkok ke depan. Kifosis berbentuk ke belakang, kalau skoliosis berbentuk ke samping. Ini adalah kelainan-kelainan tulang. Kalau kita duduk itu mempengaruhi gerakan, mempengaruhi posisi tulang kita. Terutama untuk anak-anak SD itu penting sekali, pada saat duduk harus dilihat posisinya. Kemudian kelainan pada otot itu bisa karena hernia abdominalis, ada tetanus, ada polio. Ini adalah otot itu sebagai alat anggota gerak aktif ya, jadi Anda belajar sendiri tentang otot. Ini kelainan otot, ada polio, tetanus, hernia. Nah, ini sedikit yang kita pelajari tentang tulang dan otot, yang sedikit sebagai alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Berikutnya, setelah kita belajar tentang sistem gerak, kita akan belajar sedikit tentang sistem pernapasan pada tubuh manusia. Nah, kita lihat bahwa sistem pernapasan, kita kalau bernapas itu merupakan proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari tubuh ke lingkungan. Berarti bisa respirasi. Kalau respirasi itu proses pembakaran oksidasi senyawa organik bahan makanan di dalam sel sehingga diperoleh energi. Sehingga istilah ini berbeda ya, bernapas dengan respirasi. Itu walaupun sama-sama mengeluarkan dan memasukkan oksigen, namun kedalamannya berbeda. Kalau bernapas itu memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh, sedangkan kalau respirasi merupakan proses pembakaran dari senyawa organik di dalam sel sehingga diperoleh energi. Nah, alat-alat pernapasan pada tubuh manusia itu dimulai dari hidung, faring, epiglottis. Epiglottis itu percabangan antara
rongga berkerongkongan dan tenggorokan. Jadi saya ulang, dari hidung ada faring, terus laring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, kemudian ada alveolus dan alveoli. Di sini ada diafragma. Nah, kalau kita akan melakukan pernapasan dada, itu menggunakan otot-otot tulang rusuk, yang dimana tulang rusuk itu diangkat, kita akan merasakan inspirasi, kemudian kalau kita ekspirasi, tulang rusuknya itu mengendur. Nah, kalau menggunakan pernapasan perut itu menggunakan otot-otot diafragma. Itu diafragma ini ya, penyekat antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat kita bernyanyi itu sebaiknya menggunakan pernapasan perut. Nah, mekanisme pernapasan internal dan eksternal. Kalau pernapasan eksternal, ini proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah dalam paru-paru. Nah, itu oksigen dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. Sedangkan pernapasan internal itu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah berlangsung dalam respirasi seluler. Ya, internal itu di dalam sel seluler ya, sel itu seluler bisa dilakukan oleh mitokondria, oleh retikulum endoplasma, dan itu ada pertukaran antara oksihemoglobin HbO2 dalam paru-paru sehingga terbentuk oksigen akan lepas. Selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh. Kemudian oksigen tersebut digunakan dalam proses metabolisme sel. Nah, kita lihat bahwa di dalam tubuh manusia, volume paru-paru manusia itu dengan ukuran kapasitas total 4.500 cc, dan udara yang digunakan dalam proses bernapas mencapai 3.500 cc, yang merupakan kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimal yang dikeluarkan setelah seseorang mengisi paru-paru secara maksimal. 1000 cc merupakan udara sisa yang tidak dapat digunakan dan selalu mengisi paru-paru manusia. Disebut udara sisa, itu selalu ada di dalam paru-paru. Walaupun kita bernapas, mengeluarkan napas secara maksimal, tetap ada udara sisa. Nah, berikut adalah dalam keadaan normal, proses inspirasi dan ekspirasi hanya menggunakan 500 cc udara, merupakan kapasitas tidal, yaitu jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru pada pernapasan normal. Ini alat untuk mengukur pernapasan dinamakan spirometer. Ini merupakan replika kalau kita melakukan praktek paru-paru manusia. Dan di sini kita tidak melakukannya. Nah, ini sampai di sini saudara-saudara. Jadi bahwa pada saat Anda hari ini, nanti setelah Anda melaksanakan belajar tentang sistem tulang, sistem gerak, dan sistem pernapasan yang saya sampaikan sedikit tadi, Anda juga harus membaca materi-materi yang tentang sistem pernapasan dan sistem gerak yang bisa diperoleh di SPADA atau dari berbagai sumber belajar lainnya. Dipersilahkan. Nah, untuk selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya Anda nanti akan diminta untuk diskusi tentang video yang ditayangkan dan di SPADA. Kemudian setelah diskusi bersama kelompoknya, saling memberikan timbal balik, mereplay, kita akan melanjutkan pertemuan pada Gimit dengan kesepakatan waktu di kelas Anda. Oke, saudara, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, salam sehat dan tetap semangat.